Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Tipe-tipe Strategi. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Wikswardani, NPL 1833111001, dan teman saya Ana Agung Istri Anggita Pramandiri Putri, NPM 1833121052. Dan saya Ida Ayu Yunanda Pradita, MPM 1833121093. Tipe-tipe strategi. Yang pertama ada corporate strategi atau strategi organisasi, yang merupakan strategi ini lebih berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan yang diperlukan yaitu dengan apa yang dilakukan untuk siapa. Dan yang kedua ada program strategi atau strategi program. Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan? Apa dampaknya bagi sasaran organisasi? Resource support strategi atau strategi pendukung sumber daya, yang merupakan memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya. Kemudian, institutional strategi atau strategi kelembagaan merupakan strategi institusional, yaitu mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif strategi. Ada pula tipe-tipe strategi alternatif, di mana terdapat 12 strategi. Banyak perusahaan yang menjalankan kombinasi 2 atau lebih strategi secara bersama-sama, tetapi strategi kombinasi dapat berisiko jika dijalankan terlalu jauh. Tidak ada organisasi yang mau menjalankan semua strategi yang dapat menguntungkan perusahaan. Organisasi seperti individu memiliki sumber daya yang terbatas. Organisasi dan individu harus memilih di antara beberapa alternatif strategi. Strategi integrasi itu ada 3. Yang pertama ada integrasi ke depan, integrasi ke belakang, dan integrasi horizontal. Yang pertama saya akan menjelaskan integrasi ke depan. Merupakan melibatkan akuisisi kepemilikan atau peningkatan kontrol atas distributor atau pengecer. Saat ini semakin banyak produsen atau pemasok yang menjalankan strategi integrasi ke depan dengan membuat situs web untuk menjual produk secara langsung kepada konsumen. Strategi ini menyebabkan kekacauan di beberapa industri. Kemudian yang kedua, integrasi ke belakang adalah strategi untuk mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Strategi ini sangat cocok ketika pemasok perusahaan saat ini tidak dapat diandalkan, terlalu mahal, atau tidak dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Kemudian, integrasi horizontal merupakan mengacu pada strategi yang mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pesaing perusahaan. Salah satu tren yang paling signifikan dalam manajemen strategi saat ini adalah meningkatnya penggunaan integrasi horizontal sebagai strategi pertumbuhan. Merger, akuisisi, dan pengambil alihan antar pesaing memungkinkan meningkatkannya skala ekonomi dan mendorong transfer sumber daya saing dan kompetisi. Strategi intensif. Kelompok strategi ini disebut sebagai strategi intensif karena mensyaratkan berbagai upaya yang intensif untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan dengan produk yang ada. Kelompok strategi ini meliputi 3 strategi, yaitu yang pertama ada strategi penetrasi pasar atau market penetration strategy. Strategi ini dijalankan untuk meningkatkan market share dari produk yang ada saat ini pada pasar yang ada saat ini melalui usaha-usaha pemasaran yang lebih gencar. Strategi penetrasi pasar paling sering digunakan dan dikombinasikan dengan strategi lain. Cara melaksanakan strategi penetrasi pasar dengan mengkombinasikan pemasaran, promosi, dan harga, yaitu melalui antara lain menaikkan jumlah tenaga penjualan, meningkatkan anggaran iklan, menawarkan secara gencar berbagai item promosi penjualan, atau bahkan meningkatkan aktivitas publisitas.
Kemudian strategi pengembangan pasar atau market development strategi, yaitu memperkenalkan produk yang ada saat ini pada pasar atau new market. Strategi pengembangan pasar ke new market ini dijalankan dengan memperluas area geografi baru, menambah segmen baru, mengubah dari bukan pemakai menjadi pemakai, menarik pelanggannya pesaing. Yang ketiga ada strategi pengembangan produk atau product development strategy, merupakan strategi yang dijalankan untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. Menjalankan strategi ini berarti melibatkan pengeluaran biaya, penelitian, dan pengembangan yang besar. Strategi diversifikasi. Diversifikasi konsentrik, yaitu menambah produk atau jasa baru tetapi berhubungan secara umum, disebut diversifikasi konsentrik atau terfokus. Dell Computer menjalankan diversifikasi konsentrik dengan memproduksi dan memasarkan elektronik untuk konsumen seperti televisi layar datar dan MP3 player. Yang kedua ada diversifikasi horizontal, menambahkan produk atau jasa baru yang tidak berkaitan untuk pelanggan saat ini disebut diversifikasi horizontal. Strategi ini tidak berisiko diversifikasi konglomerat karena perusahaan seharusnya sudah lebih dikenal dengan pelanggan saat ini. Diversifikasi konglomerat, yaitu menambah produk atau jasa baru yang tidak berkaitan disebut sebagai diversifikasi konglomerat. Strategi defensif. Retrenchment. Retrenchment terjadi jika suatu organisasi mengelompokkan ulang melalui pengurangan kas dan biaya untuk membalikan penjualan dan laba yang menurun. B. Divestasi, yaitu menjual suatu divisi atau bagian dari suatu organisasi. Divestasi dapat menjadi bagian dari keseluruhan strategi retrenchment untuk menyingkirkan bisnis perusahaan yang tidak menguntungkan, yang membutuhkan terlalu banyak modal, atau yang tidak cocok dengan aktivitas perusahaan lainnya. C. Likuidasi, yaitu menjual seluruh aset perusahaan secara terpisah-pisah atau sepotong-potong untuk nilai real. Likuidasi juga berarti pengakuan atas kekalahan, konsekuensinya dapat menjadi strategi yang sulit secara emosional. Aliansi strategi, merger, dan konsorsium. Aliansi strategi. Definisi aliansi strategis adalah suatu bentuk kerjasama antar perusahaan di mana sumber daya, kemampuan, dan core kompetensi digabungkan demi kepentingan bersama. Aliansi strategis dapat dibentuk dengan berbagai cara, tergantung tujuannya. Penggunaan aliansi strategis. Aliansi strategis pada umumnya digunakan perusahaan untuk mengurangi biaya melalui skala ekonomi atau peningkatan pengetahuan, meningkatkan akses pada teknologi baru, melakukan perbaikan posisi terhadap pesaing memasuki pasar baru, mengurangi waktu siklus produk, memperbaiki usaha-usaha riset dan pengembangan, dan memperbaiki kualitas. Strategi aliansi tingkat bisnis. Aliansi komplementer dirancang untuk mengambil keunggulan dari peluang-peluang pasar dengan mengkombinasikan aktiva-aktiva dari perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra dengan cara-cara yang saling melengkapi untuk menciptakan nilai baru. Strategi pengurangan persaingan. Dalam banyaknya persaingan, banyak perusahaan berusaha untuk menghindar dari persaingan yang merusak atau berlebihan. Salah satunya adalah dengan kolusi implisit atau toleransi mutual. Strategi tanggapan persaingan. Perusahaan menggabungkan kekuatan untuk merespon tindakan strategi pesaing lain. Strategi pengurangan ketidakpastian. Aliansi strategis juga digunakan untuk mempertahankan diri dari risiko dan ketidakpastian khususnya dalam pasar-pasar siklus cepat. Strategi aliansi tingkat perusahaan dirancang untuk memfasilitasi diversifikasi pasar dan atau produk. Aliansi strategis diversifikasi memungkinkan suatu perusahaan untuk memperluas ke produk atau wilayah pasar baru tanpa melakukan merger atau akuisisi. Aliansi strategis sinergistik menciptakan ruang lingkup ekonomi bersama antara dua atau lebih perusahaan. Waralaba merupakan salah satu alternatif dalam diversifikasi yang merupakan strategi kerjasama berdasarkan relasi kontraktual. Strategi aliansi internasional. Alasan menggunakan aliansi internasional yaitu
Perusahaan multinasional memiliki kinerja yang lebih baik daripada perusahaan yang hanya beroperasi secara domestik saja. Peluang-peluang untuk tumbuh melalui akuisisi atau aliansi terbatas dalam negara asal perusahaan tersebut. Kebijakan pemerintah membantu sebuah perusahaan yang mentransformasi dirinya sendiri dalam kondisi-kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat. Strategi aliansi jaringan kerja. Jenis strategi jaringan kerja antara lain, jaringan aliansi stabil, yaitu memiliki siklus pasar dan permintaan yang mudah diprediksi. Jaringan aliansi dinamis, basis dalam penggunaan strategi jaringan dalam industri di mana inovasi teknologi cepat diperkenalkan secara berkala. Jaringan aliansi internal, dibentuk dalam sebuah perusahaan yang memfasilitasi koordinasi produk dan keragaman global. Merger dan akuisisi. Merger adalah dua organisasi atau perusahaan yang besarnya setara bersatu membentuk suatu perusahaan. Sedangkan akuisisi adalah satu perusahaan besar membeli atau memperoleh perusahaan yang lebih kecil atau bisa juga sebaliknya. Jika merger atau akuisisi tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, maka ini disebut dengan pengambil alihan takeover, hostile takeover. Beberapa alasan atas merger dan akuisisi. Pertama, untuk memperbaiki pemanfaatan kapasitas. Kedua, untuk membuat lebih baik armada jual yang ada. Ketiga, untuk mengurangi staf manajerial. Keempat, untuk mencapai skala ekonomis. Kelima, untuk menyeimbangkan penjualan yang siklikal. Keenam, untuk memperoleh akses ke pemasok, distributor, pelanggan, produk, dan kreditor. Ketujuh, untuk memperoleh teknologi baru. Kedelapan, untuk menurunkan kewajiban atas pajak. Sedangkan faktor yang mendorong merger dan akuisisi adalah menaikkan market share, efisiensi, globalisasi, kebutuhan untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar, mengulangi regulasi dan anti monopoli, perkembangan internet dan e-commerce. Konsorsium adalah pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan. Konsorsium juga berarti hubungan besar yang saling terkait antara perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Jenis-jenis konsorsium antara lain, gabungan beberapa pengusaha atau industriawan yang mengadakan suatu usaha atau proyek secara bersama, kumpulan pedagang dan industriawan, pembiayaan bersama suatu proyek oleh beberapa bank atau lembaga keuangan, gabungan berbagai organisasi untuk mengadakan aktivitas atau gerakan bersama, namun masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri, himpunan para pakar atau sarjana dari disiplin ilmu atau bidang yang sama untuk mengurus kepentingan bersama. Kredibilitas strategi. Kredibilitas dari suatu strategi menurut Dixit dan Leboeuf 1991 ada beberapa cara dalam strategi diantaranya. Yang pertama, ciptakan reputasi. Kedua, tulislah kontrak. Yang ketiga, bergerak dalam langkah kecil. Keempat, kerjasama tim. Dan kelima, berikan mandat kepada wakil perunding. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan paramus 1.